punya kelimpahan materi, tetapi bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ada lagi pelajaran. Jadi spiritual itu dari kata spiritus. Ya. Artinya apa? Daya yang memberi kehidupan, daya yang memberi kekuatan, daya yang mencerahkan. Itu artinya spiritual. Ya, ingat-ingat ya. Jadi orang-orang spiritual seharusnya apa? Punya kekuatan. Orang-orang spiritual seharusnya bisa memberikan apa? Pencerahan, gitu loh. Orang-orang yang punya spiritual hidupnya harus menjadi damba. Yang orang datang dalam kondisi lemah, ketika ketemu orang spiritual, hidupnya menjadi kuat. Orang-orang yang datang dengan masalah yang berat, ketemu orang spiritual, hidupnya dipulihkan. Seharusnya seperti itu. Maka saya sering katakan apa? Kita itu sebetulnya makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual. Yang dikedepankan apa? Ritualnya. Dan masing-masing menganggap apa? Ritualnya yang paling baik, ritualnya yang paling benar, yang lain salah. Ketika Bapak Ibu sudah menghakimi yang lain salah, berarti Bapak Ibu sudah menggantikan Tuhan di dalam hidup. Ingat-ingat ini supaya clear dulu ya. Jadi agak keras, tetapi jaminannya tadi apa jaminannya? Pasti kan. Saya rada nada sih nomor dikit gak apa-apa ya, tapi ini supaya nanti pulang dari sini clear dan pasti menjadi kaya. Jadi kalau kita lihat Petromak ya, Petromak itu ada spiritus, kemudian ada apa? Yang benangnya itu apa? Benangnya itu apa namanya? Kaosnya itu ya. Kaosnya itu sebelum ketemu spiritus tadi kan lemes, tidak punya manfaat ibaratnya gitu kan. Tapi ketika ketemu spiritus, benang yang tadinya itu lemes tadi mengembang dan memberikan cahaya kehidupan. Itu loh, spiritual seperti itu seharusnya. Maka orang-orang yang datang ke tempat kami seperti tadi, kaos lampu tadi, yang lumbruk, tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Tetapi ketika bertemu dengan kami, hidupnya jadi mengembang dan memantulkan cahaya, memberikan kehidupan bagi banyak orang. Itu seharusnya spiritual. Nah selama ini antara pelaku-pelaku spiritual yang katanya punya spiritual, dampaknya tidak ada. Kenapa? Terjebak di dalam ritual. Yang selalu diberikan adalah ritual-ritual yang tidak begitu punya daya tadi. Oke, saya mau kasih contoh ya. Ada satu, ini orang dari Solo nih ya, datang ke tempat kami. Waktu itu rumahnya mau disita Bang, 1,6 miliar tuh. Kemudian datang dengan menangis, datang dengan sedih. Dan dia katakan, Pak Niko, saya sudah berdoa bertahun-tahun Pak Niko. Dan doanya itu dia katakan panjang sekali doanya. Dia berdoa itu lama loh, hampir 3 jam doanya itu. Kalau saya katakan bukan doa, ritualnya. Karena apa? Ini dapat amalan nih, dapat amalan dari gurunya. Ya, suruh mengucapkan sebuah kata ribuan kali ya saya, ribuan kali. Sudah bertahun, tapi nggak ada perubahan. Malah justru hidupnya semakin terpuruk. Kemudian saya penasaran, itu doanya udah lama dan panjang tadi ya, 3 jam. Ya, setiap dia melakukan ritual tadi 3 jam berarti kan. Tapi kok nggak membawa dampak? Gitu loh, kok hidupnya tidak mengembang, kok cahayanya masih redup kan itu. Kemudian saya begini loh saya Bu, tadi ibu datang ke sini kan rumahnya mau distaban. Yang ibu butuhkan apa? Kira-kira yang dibutuhkan apa tadi ibu tadi? Uang, iya kan? Uang. Tapi oleh gurunya diajarkan apa? Minta maaf. Bukannya minta uang, bener? Kan kebutuhannya uang. Benar nggak? Tapi yang diminta apa tadi? Maaf. Nyambung nggak kira-kira? Saya pasti sudah mengampuni. Bahkan tanpa minta maaf pun saya sudah mengampuni sebetulnya gitu. Apalagi mau minta maaf gitu.
Masa itu diucapkan terus setiap datang minta maaf. Padahal esensi kebutuhannya bukan itu sebetulnya. Ujung-ujungnya terus kari-kari kan, Pak Niko masalah ini ya, tak tolong itu. Tunggu poin kan gitu kan. Tapi datang minta maaf terus ya akan menyelesaikan masalah kan gitu. Nah makanya ini wilayah spiritual dibenahi dulu nih, ya, wilayah spiritual dibenahi dulu. Ya, tadi kita ini tadi terjebak, ya tersesat di wilayah ritual, maka spiritnya tidak pernah ketemu. Nah, logikanya dari segalanya, logikanya begini. Kalau kita sudah punya spiritual yang baik, sudah ketemu daya yang memberikan kehidupan tadi, hidup kita menjadi baik ya? Pasti menjadi baik, pasti menjadi baik. Maka ketika wilayah spiritualnya itu dibenahi, kehidupan pasti menjadi baik tadi, memberikan cahaya tadi, ada dampak tadi dalam kehidupan. Maka benahi dulu spiritmu, ya, benahi dulu wilayah rohanimu. Maka seharusnya pelaku-pelaku spiritual itu bisa memberikan daya ledak yang luar biasa tadi. Orang-orang yang datang dengan kelemahan-kelemahan tadi, ketika ketemu orang spiritual, dayanya akan meledak, akan memberikan kekuatan, memberikan dampak, cahayanya menerangi kegelapan kan seperti itu guys. Nah selama ini tadi antara spiritual dan finansial ini cenderung waktu itu dibenturkan dengan pengajaran-pengajaran yang tadi. Kalau dekat Tuhan harus menderita, meninggalkan dunia, dan itu kan. Orang kaya hijabnya panjang, orang kaya susah masuk surga, uang itu lebih banyak membawa maksiat kan gitu. Akhirnya mindset banyak orang terhadap uang ini buruk gitu loh. Mindset banyak orang terhadap uang itu buruk. Sekarang kalau mindset kita terhadap uang buruk, kalau kita punya contoh gini ya, kalau Pak Jatmiko itu punya prasangka buruk terhadap saya, kira-kira Pak Jatmiko bisa dekat saya nggak bisa loh sih kalian. Sama, selama ini banyak orang mindsetnya terhadap uang itu buruk. Kira-kira orang bisa dekat gak? Nggak bisa. Ya kita cek yuk. Selama ini banyak orang punya mindset yang buruk terhadap uang. Siapa yang pernah mengatakan, mendengar dan mengingatkan bahwa uang itu menjauhkan persaudaraan? Ya, selama ini mendengar itu ya, mengatakan itu ya. Uang menjauhkan persaudaraan. Kemudian uang meretakkan pertemanan, pernah mengatakan itu? Ya, uang meretakkan pertemanan. Kemudian ada yang mengatakan uang itu kalau dapatnya cepat, habisnya juga cepat. Pernah mengatakan seperti itu ya? Sama dalam kehidupan kita seringkali punya prasangka buruk terhadap uang. Dan perkataan kita pun kadang juga tidak menyukai tentang kekayaan loh sekalian. Kebanyakan orang kalau melihat orang kaya, hatinya nyaman nggak? Ayo dicek sih sekarang. Bapak Ibu kalau melihat orang kaya, kebanyakan hatinya nyaman atau enggak? Nah itu masalahnya tadi. Ternyata banyak orang belum bisa clear menerima orang kaya itu apa adanya. Bahkan dulu yang saya lakukan ketika saya mau kaya bos sekalian. Ini saya praktek ya, saya lakukan. Saya punya kebiasaan kalau pagi itu jalan kaki. Ketika saya melewati rumahnya orang kaya, saya berdiri di situ agak lama. Saya mendoakan yang ada di rumah itu. Saya katakan, Tuhan, tambahkan keberkahan atas pemilik rumah ini, supaya dia semakin diperbesar kapasitasnya, menjadi berkah bagi banyak orang. Dan aku menarik semua energi pelimpahan atas penghuni rumah ini. Nah, jadi saya nyaman ketika melihat orang kaya, saya nyaman gitu. Bahkan saya doakan kan gitu. Nah itulah akhirnya ketika saya nyaman melihat orang kaya, saya bergaul dengan orang kaya, dampaknya juga kami rasakan juga.